Halo semuanya, aku sakit. Halo, aku Aca. Hai, aku Michelle. Kali ini kami bertiga akan membahas materi komunikasi lintas budaya dari buku Larry Samovar dan Stellar Tingtumi. Nah, teman-teman, yang pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari intercultural communication. Jadi, komunikasi antar budaya ini adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki latar budaya yang berbeda-beda. Perbedaan budaya ini tuh bisa berupa negara, bahasa, suku, agama, adat istiadat, dan juga masuk cara berpikir teman-teman dan juga kebiasaan sehari-hari dari teman-teman. Nah, dalam komunikasi antar budaya ini, setiap orang tuh menilai dan kebiasaan dari budayanya masing-masing. Karena itu, cara berbicara dan memahami pesan itu bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Misalnya, seperti saya, orang Semarang, yang bertemu dengan orang Surabaya, yang memiliki cara atau gaya bicara yang berbeda dan nada yang tentu sangat berbeda. Nah, kenapa sih teman-teman ini penting banget untuk dipelajari? Karena agar bisa memahami satu sama lain dan agar tidak ada terjadinya kesalahpahaman. Nah, teman-teman, kemudian apa sih tujuan intercultural communication? Itu enggak terlalu banyak, tapi aku mau ngejelasin tujuannya. Nah, yang pertama itu mengurangi kesalahpahaman. Jadi ada sering perbedaan budaya, sering orang salah menafsirkan ucapan dan tindakan orang lain. Itu mengurangi salah paham. Nah, yang kedua, kita bisa menghargai perbedaan dari setiap budaya yang ada. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu hubungan komunikasi dan budaya, communication and culture. Nah, budaya dan komunikasi ini tuh teman-teman memiliki hubungan yang sangat erat. Budaya itu memengaruhi gimana sih cara kita berpikir, bersikap, terus ngomong juga kita lihat, terus juga menunjukkan emosi kita, cara kita memahami orang lain juga. Kalau aku sama teman-teman juga harus saling memahami juga. Nah, tapi komunikasi itu membantu budaya diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya, anak belajar budaya dari keluarga melalui komunikasi sehari-hari, seperti cara berbicara sopan, menghormati orang tua, atau kebiasaan tertentu saat makan. Nah, dan kemudian ada contoh nih. Jadi seperti di Indonesia, mencium tangan orang tua itu dianggap sopan dan itu sebagai bentuk penghormatan. Mungkin kalau dari budaya yang lain itu seperti kayak kurang. Jadi di Indonesia itu sudah biasa. Dan contohnya di beberapa negara lain itu cukup berjabat tangan dan mengatakan salah. Jadi topik selanjutnya yaitu 5 asumsi komunikasi antar budaya dan elemennya. Yang pertama, perbedaan budaya itu dapat mempengaruhi komunikasi. Jadi setiap budaya itu memiliki ciri khas tertentu. Kayak misalkan orang Jepang nih, kalau mereka berbicara tuh mesti hati-hati, nadanya lembut gitu. Dan dia tuh kalau nolak tuh secara halus, nggak langsung belak-belakan kayak kita kayak enggak dulu ya. Terus yang kedua, komunikasi antar budaya itu bersifat dinamis. Dimana kita berkomunikasi itu kita melihat situasi dan kondisi dengan siapa kita berbicara dan apa topiknya. Jadi kayak misalkan kita lagi ngomong sama dosen, ya udah kita ngomongnya berarti formal, menyapa selamat pagi. Kalau sama teman tuh lebih santai. Yang ketiga, komunikasi dipengaruhi oleh persepsi. Nah, persepsi ini merupakan cara pandang orang dalam menentukan pengalaman yang pernah dilakukannya. Jadi kayak misalkan orang Jawa kan kalau ngomong lembut, halus, terus kata-katanya tuh bener-bener tertata. Berbeda dengan orang Batak yang kalau ngomong tuh keras dan nadanya agak tinggi, tapi dia tuh enggak marah. Selanjutnya, komunikasi dapat menimbulkan salah paham. Di mana kita berada, kalau kita komunikasi tidak melihat situasi dan kondisi, mungkin kita akan dicap kalau misalkan kita tuh kayak kamu kok gini sih. Mungkin orang itu juga bisa kena stereotip, padahal kita nggak tahu sebenarnya itu kayak gimana. Dan dari situ bisa menyebabkan konflik karena kita tidak bisa saling memahami satu sama lain. Yang kelima, komunikasi antar budaya itu membutuhkan adaptasi. Tak hanya lingkungan, kita mesti juga beradaptasi dengan komunikasi yang sedang dijalani. Kayak kita mencermati nih, kalau misalkan kita warga dari Jakarta terus kita kuliah di Semarang, itu kayak orang Semarang tuh ternyata ngomongnya kayak gini ya, nadanya mungkin cepat, halus. Tapi di Jakarta tuh kayak misalkan aku kamu di Jakarta itu tuh itu kayak ada hubungan. Kalau di sini kan kayak ya udah aku kamu aja gitu. Selanjutnya ada elemen dalam komunikasi antar budaya.
Yang pertama, komunikator. Komunikator merupakan pihak yang menyampaikan pesan, dan komunikator ini menjadi peran yang sangat penting bagi penyaluran informasi serta menentukan bagaimana pesan itu akan tersampaikan sehingga dapat dipahami dan diterima. Komunikator harus memiliki kemampuan bicara dengan baik sehingga dapat memilih kata yang tepat dan memahami bagaimana situasi dan kondisi yang sedang berlangsung. Yang kedua yaitu ada pesan. Pesan merupakan informasi. Nah, pesan itu tuh bisa berupa ide, pendapat, gagasan, perasaan, ajakan, kritik, dan masih banyak lagi. Dibedakan jadi dua, yaitu verbal dan non-verbal. Kalau verbal itu tuh kelihatan dari ekspresi wajah, gerak-gerik tubuh, terus simbol, dan gambar-gambar yang mendukung. Yang non-verbal itu berupa kata-kata, baik tulisan maupun tulisan. Yang ketiga ada media. Media itu merupakan suatu wadah atau tempat sarana buat penyampaian pesan itu. Nah, media membantu agar pesan dapat diterima dengan lebih cepat. Media itu ada 4, yaitu secara langsung tatap muka, 1 poin, 4 mata. Kalau elektronik itu bisa lewat televisi, radio, siaran, internet, dan kalau media cetak itu surat kabar, buku, majalah, dan masih banyak lagi. Yang terakhir digital itu tuh dari Instagram, TikTok, atau media sosial lainnya yang kita pakai. Yang keempat itu ada feedback. Feedback itu merupakan suatu respon atau umpan balik yang diberikan penerima kepada komunikator setelah menerima pesan. Nah, feedback ini menunjukkan apakah pesan dapat dipahami atau belum. Feedback itu sangat penting karena menjadi penentu keberhasilan komunikasi. Feedback itu ada beberapa jenisnya. Kalau dari sisi verbal itu tuh seperti menjawab pertanyaan atau memberi komentar. Kalau non verbal itu seperti anggukan, tersenyum, ekspresi wajah, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya ada feedback positif dan negatif. Kalau positif itu kita bisa memahami atau setuju dengan pesan yang udah tersampaikan. Kalau negatif itu berupa penolakan atau kita mungkin masih kurang paham tapi kayak kita memendam, kita diam. Selanjutnya ada noise atau gangguan. Gangguan ini menghambat terjadinya komunikasi secara efektif karena kita belum tahu pesan itu apakah dapat diterima dengan baik atau belum. Gangguannya itu ada fisik, psikologis, bahasa, dan teknis. Gangguan fisik itu seperti suara kendaraan, sinyal buruk, atau tempat yang ramai. Sedangkan psikologis itu secara emosi yang ada dalam diri kita. Oke teman-teman, aku bakal jelasin tentang managing difference. Managing difference itu apa sih dia? Pokoknya intinya mengelola perbedaan budaya agar komunikasi yang terjalin itu baik dan hubungan tetap harmonis. Sebenarnya perbedaan itu normal, asal yang penting kita tuh tahu cara menyikapkan dengan baik agar tidak menimbulkan konflik. Nah, gimana sih cara mengelola perbedaan budaya? Ada 5. Itu tuh ada empati, memahami perasaan orang lain, toleransi, open-minded, terbuka, adaptasi, dan menghindari stereotype. Lalu yang kedua ada konflik, introduction of the study of conflict. Apa sih konflik? Pasti sering banget terjadi kan teman-teman di kehidupan. Konflik itu pastinya pertentangan atau perbedaan antara individu maupun kelompok, dan pastinya sering banget muncul karena banyak banget perbedaan cara berpikir dan cara berkomunikasi. Nah, penyebab konflik antar budaya itu apa aja sih? Ada 4. Yang pertama ada salah paham pastinya, ada perbedaan nilai, cara komunikasinya berbeda, dan ada prasangka juga. Jadi kayak persepsi gitu teman-teman. Lalu ada juga beberapa jenis konflik, yaitu konflik pribadi, aku sama temen aku misalnya, sama konflik kelompok, misal kalian sama kelompok organisasi kalian, itu sering banget terjadi kan. Lalu cara menyelesaikan konflik itu tuh gimana sih? Ini berdasarkan artikel atau buku yang kami baca, ada komunikasi yang baik. Pastinya yang kedua mendengarkan pendapat orang lain, mencari solusi bersama atau jalan tengahnya, dan mengontrol emosi. Dan intinya pokoknya teman-teman, konflik itu bisa diselesaikan dengan menjelaskan maksud sebenarnya, lalu meminta maaf dan memahami perbedaan budaya masing-masing gitu.